Marcel. Marcel ya? Yes. Gue lihat-lihat 11-12 tuh sama gue tuh. Iya, soalnya dia kan ngidolain lu banget. Oh, dia ngidolain gue. Mas Erlan. Iya, kenapa Mas Luke? Itu Onyx udah lolos playoff loh, kamu tahu gak? Oh, udah tahu dong. Tadi kebetulan baru nonton. Oh, oke. Kira-kira Menurut kamu chance lolos playoff kita berapa gede tuh Mas Erlan? kalau menurut aku sih 2% ya. 2%? Heeh. Wah, nyenggol Mas Ade. Enggak gitu, men. Soalnya 2% tuh udah cukup, men. Lip. Buat kita, men. Semoga kita bisa lolos playoff ya Mas Erlan ya. Setuju gua. El. Ya, Mana Bang. nih, lu lawan idol lu, El. Gua pede sih, Bang. Pede. Ya, Ya. kalau pede. Tolongnya juga sih, nanti Ya. request. Ya moga aja ya, Bang ya, gua solo kill ya. Emang bisa saya, El. Ya lu yang penting lu ini aja. Vision gua aja terus biar gua solo kill itu idol gua. Lu, gua mah percaya lu percaya diri gak? Gua sih percaya diri kali. Ya udah, nanti ya, gua pengen lihat ya. Ya Bang, gua kasih tahu dah nanti dah. Semoga nggak ngecewain lu dah. Ini kan udah lolos nih, Onyx kan. Ya udah lolos. Udah Betul gak duluan sih kita ya. nyusul? Bisa sih Bang, pasti sih Bang. Gua pede banget sih kita bisa lolos juga kayak Onyx. Amin. Ayo ya, menangin ya, Mas ini ya. Ayo semoga ya Bang ya. Lu juga semangat Bang. Kita kasih tahu dah. Siapa yang nggak nyaman digituin sama kapten dan senior? Bener. Mengayominya kayak gue ngomong awak tuh kenapa gue nyaman di sini? Kasih Om. Makasih Sama-sama. Om. Kamu Iya. selalu menjadi senior yang baik. Sama-sama Ranger Yang Mas. mengayomi. Iya sama-sama. Tapi dia siapa sih? Tuh anak saya. Gak bisa kamu. Plot twist. Nggak bisa. Iya lagi selama di Arab lu anaknya dia. Iya. Kemana-mana berdua mulu. Aduh. Tapi itulah mungkin yang banyak yang orang nggak lihat di mana sosok player itu bisa berkembang. Halo Kenzi. Hai. Akrab ya? Tadi di belakang bareng. Akrab. Besti. Tapi tentunya Nevin siapkan terlebih dahulu data apakah Seriki bermain lagi atau idol kita dari sosok View. Oke, ini akan langsung saja kita cek untuk pertandingan terakhir di minggu ini. Membawakan dari EVOS, 5 player mereka Luker, Albert, Tricky, Ki, dan juga Erlan. Masih dengan formula yang sama yang mereka bawakan di hari kemarin. Apakah ini bisa membawa tren positif juga bagi EVOS? So ini dia, berada di zona abu-abu. Mampukah sang macan putih keluar? Please welcome EVOS Esports. Perubahan bukanlah kelemahan ya, tapi awal dari kekuatan yang memang tidak bisa diduga juga. Dan kita melihat bagaimana macan putih ini sudah mulai mengasah gigi-gigi yang baru mereka untuk jauh lebih tajam. Tapi apakah itu cukup? Karena lawan mereka pun sedang kuat-kuatnya juga. Ini dia, Gigbam yang akan memainkan Marcel, Nazara, Aboy, Baleski, dan juga Kensiski dengan jungler baru yang mengisi lineup mereka. Permainan Flash juga bisa mereka bawakan untuk di leg yang kedua. Tapi pertanyaannya berhadapan dengan EVOS, apakah itu masih bisa dipertahankan? Mampukah Baleski memimpin untuk menghadapi The King of Jungle? Please welcome The King Slayer, Gigbam Fighting! Ini dia tim yang bagaikan sebuah mystery box. Teka-teki di atas panggung ya. Satu momen rapuh di momen yang lain bisa menjadi kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh tim yang lain. Dan memang mereka adalah tim yang penuh kejutan dan let's see kejutan apa yang akan mereka persiapkan untuk hari ini. Iya. Benar sekali. Baleski ada lirik-lirik ke Luke. Kita lihat Luke juga sudah memperhatikan Baleski. Siapa yang akan dipegangin kali ini? Kenapa senyum-senyum Luke? Halo. Akhirnya kita lihat mereka berdua bertemu ya kembali. Dan tidak lupa sosok di balik kehebatan kedua belah tim.
Ini dia Nevin. Yap, dari segi coaching staff ya, yang memang nanti akan memberikan impact cukup besar. Untuk EVOS, Bravo, Vin, dan juga Prissy ya untuk teman-teman dari Geek. Karena tadi sempat dibahas sama Om Wawa ya, Mystery Box. Kita nggak pernah Iya. tahu draft kayak apa yang mereka bawa, eksekusi gimana. Dapat gig yang jelek atau yang bagus nih? Aduh. Iya kan? Ini gig yang baloinya lagi bisa narik orang atau enggak Atau nih? enggak nih? Itu dia tim penuh misteri ya. Mystery box lah kepannya. Betul. Mau kemana? Jangan turun dulu dong, ngedraft dulu. Udah mau turun aja itu. Baloy! Wah, tapi emang sosok dari Baloy ini tadi itu gue jarang sih ngeliat tahu dalam dapurnya kan. Ya. Tapi ketika ngeliat Marcelnya ngomong, udah kasih koefisien aja. Berarti tandanya sepercaya itu. Ya. Iya sama Baloy. Berarti sepede itu. Kalau kita ngeliat flicker-flicker yang terbang dari Marcel, maju-maju ke depan dan dia sangat sepercaya itu dengan flicker ke depan. Tandanya bukan tanpa alasan. Backup dan support system dari Baloy ini bener-bener selalu ada di samping dia. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk match terakhir ya yang baru aja kita saksikan di hari pertama minggu ini, mereka menelan kekalahan ketika berhadapan dengan Alter Ego. Tapi emang untuk spotlight yang akan kita lihat di hari ini akan sangat menarik menyaksikan Aboy berhadapan dengan seorang Tricky nih Om. Wah iya sih, bicara soal Aboy ya masih sama ya kalau kita ngeliat player-player dari Geek Farm ya. Iya. Ini Aboy yang bagus banget nih atau yang gak bakal kelihatan gitu ya. Tapi Bener. kita melihat DPM yang sangat tinggi dari Aboy, nomor 1 bahkan penempatan dia. Sedangkan Tricky di sini asisnya ya, lumayan banyak ya Yap. untuk asis dia sendiri. Oh, secara full hero juga bisa dibilang untuk Aboy ini menarik. Ada Faraboy yang kemarin muncul ya. Para miss dari seorang Aboy. Ini udah powernya dia ya. Power Gak bisa banget. bohong kan. Ya, tapi untuk Tricky sendiri bagusnya adalah lawan kayaknya kepaksa juga nih untuk nge-ban Selena. Oh nggak mau. Iya, kemarin aku ada ngeliat juga kan ada satu slot ban Ya. diperuntukkan buat Selena dia. Kayaknya emang cukup mengerikan sih ya kalau kita ngomongin ke arah Selena, karena nanti early game-nya bisa benar-benar berbahaya. Belum lagi nanti kalau misalnya kita bisa ngelihat kombinasi dengan typical hero seperti Baxi ya. Oh. Tricky, gue pengen lihat gameplaynya Tricky. Gue penasaran. Karena kita lihat ini di mana di leg 1 di Wah. pos 2-0 sama Geek. Nah, ini combo Selena Gatot Kaca kan yang keluar di leg 1. Tapi ini Om, Geek berarti di sini punya catatan juga loh. Kalau leg 1, leg 2 dia kalah sama EVOS, entah 2-1 atau 2-0, itu bahaya banget dengan kondisi dia yang berada di bawah Geek. Yang kondisi dia berada di bawah EVOS. Ya, tapi menurutku di sini Geek kayaknya lagi jelek kali ya Mystery Box yang leg 1 ya. Kita lihat leg yang kedua karena leg 1 banyak banget yang dilepaskan dengan Geek juga. Kalau lihat dari game 1 win-nya buat EVOS, Ya. ini ada kombinasi yang tercipta ya dari Masha dan juga dari Chip. Jadi Chipnya tinggal buka portal, Mashanya masuk, dapetin point kill, balik lagi dia kan. Sedangkan di game yang kedua Fanny-nya keluar dari Albert. Terus juga masih ada Selena dan juga Gatot Kaca yang menjadi kombinasi untuk Ya. EVOS. Agak wajar ya kalau ngelihat dari pilihan Iya, hero-nya emang iya, serem bener. banget Serem, sih. serem. Ini power-powernya dari EVOS. Nah sekarang tugas dari Geek adalah gimana caranya supaya hero-hero tersebut nggak bisa keluar. Ditukarkan dengan yang lebih mahal lagi nih. Karena untuk Geek nih kita punya beberapa keys to victory. Yang pertama respect assassin hero dari Albert dan berikan balas ke hero momentum. Setuju kau Mawa? Nomor 1 kayaknya bisa setuju sih, bisa setuju nomor 1 ya, Assassin ya. Karena sebenarnya pool hero dari Albert luas dan menurutku kalau cuma respect Assassin kurang gitu. Lebih ke respect gameplay aja sih. Ya. Dari apa yang bakal dibawakan dengan EVOS ya, terutama kalau memang gameplay untuk EVOS sendiri ini sangat fokus untuk bisa membuat Albertnya Heeh. yang menjadi damager full buat timnya. Betul, tergantung dengan draftingnya ya, karena nggak jarang juga kita ngelihat sangat bergantung ya play around Albertnya itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk EVOS, waspada permainan Makro Baloyski dan menangkan match up full lane. King Erlan versus Kenziski berarti kali ini. Kenzie lawan Erlan ya, tapi ya Ben Harley lah. Langsung ya to the point ya. Kalau aku Ben to the Harley. point aja Ben Harley karena sejauh ini kalau kita ngelihat ya semenjak masuknya Nazara juga untuk Geek Farm, Ya. selain Harley kayaknya belum pernah menang deh. Dan Harley-nya bagus banget. Iya, Kenapa aku bener. bilang bagus? Karena Harley-nya bukan tipikal ngebuka Om kalau Om sadar. Dia nunggu. Selesai fight udah dimulai, baru dia masuk dari belakang. Iya, tapi bener sih pas menang lawan Onyx juga Harley ya yang Harley, bikin Harley. menang ketika dia menggunakan Leo Mort itu belum bisa di-convert jadi poin eliminasi. Bahkan game 2 mereka cepet 12 menit 54 detik doang.
yang dibutuhkan dan first pick selection untuk EVOS. Tapi kalau udah first pick di EVOS agak susah nggak sih Om dapat Harley di atas? Jelas, Iya. bisa diambil Bisa kan diambil jatuhnya, sama bisa Evos. diambil. Berebut ya? Bisa rebutan atau kalau mau ya dibuang mungkin. Karena sebenarnya lumayan ini juga. Pakai Harley kan tricky ya, tergantung ya. Nah, kalau emang mau dilepasin buat Harley-nya berarti dari EVOS-nya harus siap nih untuk hero siapa yang bakal melakukan body block nanti. Karena biasanya kalau kita lihat di early season, Ya. itu Harley ditemuin dengan glue, Betul. terus ya dengan yang tebel-tebel kan di Gatot Kaca. Tadi sempat coba pakai Uranus juga ya. Ya. Oke, tapi drafting phase sudah ready. Kita bakal lihat terlebih dahulu di mana random map-nya apakah akan berada di Expanding Rivers dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Geek Farm sih kalau bermain di Dangerous Grave. Seru nih kalau untuk Dangerous Stress balai dengan hero-hero kejutannya. Tapi biasanya memang kalau berhadapan dengan Geek satu slot bending itu udah kursi VIP-nya Baloy. Ya. Hellcard-nya udah pasti nggak akan ngegeser. Iya. Ya, setuju banget. Karena emang Hellcard-nya Baloy mainin makronya itu dari yang harusnya bisa fokus menang, dari yang harusnya bisa fokus untuk ngapa-ngapain, semuanya jadi patah gitu loh Nevin. Betul. Dan sekarang Freya yang ternyata menjadi pilihan utama bukan menuju ke arah Harley terlebih dahulu dan ini membuka kesempatan buat Geek mau jawab match up-nya Freya dulu Iya. atau mau cari yang lain? Menurutku ya jawab aja buat Freya-nya Povius. Tapi kan Freya-nya masih belum tahu nih Bang. Ya, Entah ambil- di Gold ataupun ada di EXP. Gimana, Ambil Wawa? Povius Harley menurutku oke sih buat kalau mereka mau ya. Ini dua hero yang punya kesinambungan atau kalau mau ya ambil Leomordnya, Leomord dan Povius. Harley. Ada di band. Iya, kalau Harley ada sih gue tetap Harley. Iya, Wow. tapi Harley ternyata. Harley dan juga Jusin ya yang ternyata menjadi prioritas utama. Oh, Pove lepas. Bisa banget. Gue Iya. Nazara pakai Harley sih. Makronya juga mantep banget tuh dia. Fasih. Kalau kata orang fasih tau gak? Ya. Cuman ya nggak ada Harley sekarang Di band. di band. Dari bener. awal. Nih ada opsi nih kalau mau Leomord Povius atau mau secure mid mungkin dari Oh, Yves? ya benar ada Yves juga. Leomord Moskov gak sih? Moskov ya. Kalau mau Leomord Moskov. Atau keluarkan Oh, aja enggak. hero-nya Erland Granger. Ini aja kalau nggak mainin Leomord mid dulu. Kalau kayak gini mungkin Saif. Silos Harus kan? Oh, Yisansin. flex ya buat Masih kah Yisansin? Tapi kalau misalnya dalam kondisi catatan intelijen saya, Nah, Erland belum menggunakan Yisansin. Jadi chance yang sangat besar ini akan menjadi Yisansin ketiga Albert dengan persentase yang masih memiliki 100%. iya Erland bisa pakai Freya sih. Iya benar. Gafre ya. Nah, berhadapan Baik, dengan Harit kayaknya masih cukup aman juga nggak masalah. Dan gak ada urgensi untuk ngegeser ke area XP sebenarnya sejauh ini. Tapi kalau untuk Geek, mereka akan prioritaskan untuk ambil Poviusnya terlebih dahulu. Finally, sesuai Iya. request Omawa, Tapi aku kira EVOS lebih better kalau ambil Pove ya. Karena kan secure banget nih. Kayak Yisansin bisa Iya. nge-dash nanti. Lebih mudah untuk men-trigger pasif dari Infernal Pursuit juga. But let's see jawaban dari EVOS ke depannya. Give dulu yang masuk ke dalam band. Iya. Yuvia sudah tereliminasi, salah satu jawaban kalau misalnya berhadapan dengan Chusin berarti kali ini nggak akan kita lihat. Sementara kalau untuk EVOS yang bisa mereka tutup jungler sih. Ini bisa coba untuk habisin dulu. Halo. oke. Leo udah bakal coba ditutup dan kalau ngomongin ke arah Leo yang sudah ditutup, kondisi kali ini mungkin Suyo juga bisa menjadi pick yang sangat baik. Untungnya udah pick di ketiga. Jadi di last picknya dia nggak harus buang satu slot lagi gitu Revin. Nah, dari ngomongin data yang saya lihat, ini chance yang sangat besar kalau misalnya mereka udah punya damage yang cukup ya. EXP-nya Baloy udah ada Poveus, gold lane-nya udah ada Harit, atau Baloy-nya mau pakai damage lagi nanti. Dalam bentuk kemungkinan, jungle-nya untuk Nazara bisa ke arah yang tank, fighter to tank. Better tank ya. Tapi masih belum percaya nih kalau Freya-nya ada di gold ya. Iya. Di ban aja dulu. Knock Halid. Berarti kalau kayak gini Moskov gak sih di kanan? Nah, Kalia dulu. Oh, no. Kalau dia pakai Kalia berarti main yang punya damage juga nih Omawa. Dari segi jungle ya. Iya. Yep. Ada Lancelot kan masih? Ada Oh. Fanny, ya Fanny sorry udah tutup. Lancelot sih masih bebas.
Yap. Atau combo kecil aja udah gak usah Lancelot juga, Nolan juga masih oke kok di region tetangga ya ada ya. Ramai banget di Malaysia sih. Iya ramai kan di sana. Ramai banget. Tapi jangan sampai kalau misalnya udah pakai Kalia kayak gini, ini kan ada chance Baxia ya, yang terbuka ya Nevin ya. Oke. Jangan sampai jungle-nya yang nggak bisa nge-follow up Kalia tersebut. Gitu loh. Emang akan cari damage sih sepertinya ya. Karena kalau mau mengandalkan ke arah Harit doang, bakal sedikit berat. Dan Chuzin di early juga secara output damage mungkin bukan tipikal yang bisa dikombinasikan secara instan. Detian? Wow. Wow. Dan juga Valir. Oke, bentar. Berarti Valir. Valirnya itu akan ada Roam. di arah Roam atau Roam. XP? Dan menurut gua ya, Roam. Valirnya akan ada di Roam, EXP-nya akan ada di Hylos. Oke. Yap, ini berarti sama dengan konsep yang dibawakan di Gathering kemarin. Hylos berhadapan dengan... Oh, Valir. Hylosnya mid tadi ya? Wait, Valir, bentar, udah diubah belum? EXP-nya di Valir kali ini Marcel. Oh. Oke. Wow. Oke, ini jujur kalau kita bicara soal laning, Ya, pasti Povius tersiksa. betul. Kalau Tapi- EXP ya, pasti terbakar terus dia. Tapi tim fight besar, Tersiksa juga. oke. Kalau kita Om Awa memilih draft antara Evos. Evos atau Gigfam. Evos. Evos. Nevin, Aku sepertinya masih ke gig sih. Gig. Oke. Satu sama. Kita bakal melihat dua tim yang berada di zona abu-abu. Siapa yang berhasil melangkah keluar dari zona abu-abu di antara mereka? Apakah EVOS akan tetap memimpin di atas atau Kingslayer menumbangkan EVOS di match kali ini? Swepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ya, selamat datang. Dan kita akan langsung menyaksikan ya dengan Valir di arah XP. Gerakan pertamanya udah langsung ngasih pressure ke arah Marcel supaya nggak bisa bergerak terlalu bebas juga. Dan ini menjadi satu ancaman utama. Tapi secara match up, ini bayangan Om Awa gimana ngelihat match up ini Om? Pastinya di zoning terus nih Marcelnya, gak bakal dapat level yang cepat ya. Karena kalian bisa lihat setiap kali kena hero ini burst fireball akan selalu reset terus-terusan. Sakit banget. Dan bahkan tapi ingat ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh Luker, dia nggak boleh offside juga Om. Betul. Dia bisa menjadi makanan untuk Hayabusa itu sendiri. Walaupun dia udah freeze lane, walaupun dia udah zoning, tetap itu bisa menjadi sebuah catatan. Iya, Nevin. tapi kita bisa bilang ya kayak sekarang pun ini misalnya dari looknya memang ini menang lane pasti kan Jinxa buat di lane-nya. Iya. Cuman badan utama dari EVOS ini minimal. Gak terlalu banyak. High loss ya berarti ya. Hanya ada di Hylos. Akan jadi satu pemegang dan sekarang Emblem Marksman di tangan Ysun Shin. Bakal coba untuk dimainkan, Freya-nya juga ngambilnya para fighter. Makin tebel lagi dia di area laning dan udah cukup padat di sekitar area XP lane. Iya. Karena ketika level 4 juga lumayan ya, Vengeance Slam kan hitungannya kita punya Purify gratis ya. Ya, Jadi itu bisa untuk ngedodge nanti Tsunami Slam dari Baloy. apalagi dengan Hylos di area room ini harusnya akan ngebuat Marcel bener-bener terkurung sih buat turtle yang pertama ya. Karena bisa di zone out habis-habisan. Cuman di sisi yang lain pun tugas dari Albert juga cukup besar nih. Damage output yang bisa di-deliver langsung ngebuat Aboy kehilangan beberapa Oke. HP dan Erlan. Tiba-tiba Baloy ada di arah bottom lane. Ini cukup mengagetkan tentunya untuk Erlang yang lagi coba untuk nge-cut minion Nevin. Langsung ditutup juga, tapi sekarang inisiasi dari Baloy. Sengaja untuk dibonyokin terlebih dahulu dari Waduh. Enki, KYI. Revitalizer pop-up, belum ada Glorious Phantom, first blood di tangan Marcel. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka bisa menuju ke arah Turtle. Tapi jangan lupakan, Tricky masih berada di level 3. Dan Luka bakal coba di zoning out oleh Marcel. Depan sana Aboy standby untuk melakukan damage tambahan. Melakukan sedikit neutralisir terhadap Turtle supaya tidak diambil oleh siapapun. Ini cukup berbeda nih dengan apa yang kita bincang ya di awal. Dimana ternyata dari Geek yang justru bisa memegang kendali permainan, mereka dapetin 1 poin eliminasi yang mahal dan tanpa hadirnya Ki. Yap, jelas jelas. gak ada pressure. Itu dia, tanpa badan kan. Iya. Yang memang di lane ya pasti nyiksa, tapi waktu ada tim fight ya tanpa badan. Wow. Really? Jedak-jeduk biasanya kalau gitu. Jedak-jeduk, oke biasanya kalau semua caster menuju dalam satu tim, itu ada sebuah kutukan jadi hati-hati. Glorious. Glorious Phantom menuju ke arah belakang, Aboy menjadi pilihan utama, langsung ada satu musuh slam, tapi Luka men-sandwich malu gerakan permasukan dari tim Geek menerbangkan Baloy Skin terbakar di depan mata. Kenjiski mulai bersinar, 1 melawan 3. Kenjiski gagal mendapatkan 1 poin kill outpost. It's never enough. Dia udah coba untuk bermain depan sana, tapi memang masih ada sisi dari Freya
Ini cukup berbahaya nih untuk Kenzie yang harus kehilangan satu nyawa dan Marcel yang justru mendapatkan space di area top lane, Om. Iya benar-benar dibakar ya tadi ya. Kena Searing Torrent juga, kena efek stun. Lumayan merepotkan sebenarnya berjumpa dengan Valir. Lagi-lagi dari looknya selalu menempel dengan bermain jarak dekat. Iya, dan itu merepotkan banget karena langsung bisa nge-cancel ke arah Poveus-nya juga. Sejauh ini secara itemization berarti Golden Staff ya jadi prioritas untuk Freya-nya dulu, Om. Ya, nggak usah sepatu ya. Lepas sepatu aja karena memang seharusnya dari Freya sendiri jarang nih buat bisa join team fight. Jadi better Sulit dibuatnya buat nanti kan. Kecuali emang dekat di jaraknya dia, di range-nya dia turtle gitu baru join. Expanding reverse saja dia jarang jalan, apalagi Yep. bukan Om. Makin lebih berat itu rotasinya Nevin. Iya, dan rapid boost juga untuk Marcel mempercepat dia. Makanya dari tadi dia bisa aktif banget untuk join ke area team fight. Apalagi dengan turtle selanjutnya yang akan segera terbuka. Hunter Strike di tangan Nazara. Secara setup, ini potensial untuk ke arah EVOS atau Geek, Om? Setupnya ya, setup sebenarnya dari menuju ke gigs kalau untuk setup karena mereka jauh lebih komplit bisa dibilang komposisinya ya. Mungkin dari badan di depan, dari siapa yang mengisi untuk midnya dan bahkan siapa yang bermain di bagian belakang. Tapi kalau kita bicara komposisi untuk main tabrak, EVOS, mereka bisa nabrak terus-terusan karena mereka punya high loss. Sampai Luka udah mulai datang keluar spectre menuju ke belakang. Nazara menjadi target utama mereka. Erla dan langsung saatnya di sana mendapatkan informasi. Wah, Bangka mau coba satu tanpa didapatkan. Tsunami Slam menuju ke belakang. Tapi nampaknya Kenzinski berhasil mendapatkan satu point kill. Meanwhile, di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka harus kehilangan KYY. Ikhlaskan KYY gak ada jalan lagi karena untuk pulang. Iya, dan memang di sini berfungsi untuk menahan ya semua output damage yang masuk, tapi dapetin ke arah satu objektif juga. Yang jadi masalah ini pressure ternyata bergeser ke arah Geek untuk di bagian bottom lane, Om. Oh my god, Erlan bakal coba di-comment sama Force. Damage terlalu besar, bahkan Kenzinski masuk terlalu dalam, fokus menuju ke arah turret. Dan bahkan tidak ada yang bisa diselamatkan dari Erlan. Gak bisa ada backup terlalu jauh. Para pasukan dari Geek Farm masih menguntungi dan kali ini Kenzinski di antara dia dan juga Erlan, keuntungan di tangan Kenzie dengan 2 point kill. Nah berarti setelah tadi ada objektif turtle dan sekarang Erlannya tumbang, keuntungan bergeser ke arah Geek gak sih, Om? Ya pasti ya. Dari mungkin ada beberapa plating juga tadi untuk Kenzie. Iya. Dan ini yang harus bisa dimaksimalkan dengan Geek adalah ya jangan sampai terbawa tempo dari EVOS sendiri ya. Karena EVOS ya kalau mereka bisa nabrak dengan key-nya terus key-nya gak cepat untuk bisa ditumbangkan, mereka bisa pegang kendali langsung juga. Iya. Karena efek-efek dari burst fireball kan di belakang emang kelihatan kayak damage-nya kecil tapi lumayan annoying dengan ada efek stun, ada efek slow karena Ice Queen sudah dibeli juga dengan Lux sekarang. Dan sekarang di area top lane. Luka, tapi Shadow kill Nazara. Sayang sekali di depan sana. Dengan adanya Searing Torrent membuat Nazara gagal untuk memberikan satu shadow kill terhadap Luka. Almost never enough dan timing yang sangat tepat dari Luka. Wah, dan Evo sepertinya merencanakan sesuatu di area bottom lane. Kenzinski mencoba untuk bertahan. Zaman Force mau tidak mau dikeluarkan untuk mengclear minion dari bottom lane. Tapi informasi yang cukup mahal adalah tidak ada zaman Force untuk turtle ini, Nevin. Iya, karena target utama adalah mengincar semua spell yang dimiliki oleh Geek sebelum melakukan setup ke area turtle. Sama halnya dengan Geek, mereka juga akan melakukan setup terlebih dahulu. Target dari Baloski ini yang akan sangat penting karena key-nya harus ditahan dulu. Informasi didapatkan, target menuju ke Albert di belakang dan bahkan terus Nazara. Sangat berhasil di arah belakang berpasukan dari tim Geek. Mereka mencoba untuk mengejar Albert. Erla ter-take down Kenzinski, fokus menuju ke arah Luke. 2 point kill didapatkan, menuju ke point kill yang ketiga. Tidak dapat turtle, kehilangan 3 pemain. EVOS, satu persatu gigi dari sang macan dicabut. Wah, dan sekarang bisa ngedapetin satu outer turret di area mid lane juga. Geek mendapatkan keuntungan yang bertubi-tubi. Tapi apa yang ngebuat dari EVOS berada di posisi ini, Om? Ya jelas, jadi badan yang minimalis untuk EVOS itu sendiri dan bahkan tadi langsung dibuka juga sebuah tsunami slam yang sangat baik dari Baloy. Itu membuat semua engagement dari Geek terlihat sangat-sangat rapi. Ingat, mereka masuk dan mereka punya komposisi yang jauh lebih balance dibandingkan dengan EVOS yang harus bermain di belakang. Iya. Looknya bahkan terpisah loh dan bisa ditangkap tadi dengan Kenzie. Di zoning abis-abisan dan ingat, sang macan putih dia punya 2 taring, Albert dan juga Erlan. Kalau Albert dan juga Erlan taringnya dicopot, EVOS gak bakal bisa menggigit balik. Gak bakal bisa dapatkan Tsunami Slam. Menuju ke arah KYY. Berhasil dengan keluar Spectre. Dia keluar dari hantaman para pasukan tim Geek Farm. Dan di balik itu semua, mereka mendapatkan keuntungan 3.800 gold. Geek Farm mengungguli. Dan ini dia. That's why kenapa Geek Farm disebut The King Slayer. Iya, karena memang banyak banget
satu kejutan yang bisa mereka bawakan ya. Secara eksekusi pun kita bisa ngelihat tim fight yang powerful. Dan untuk masalah Skypiea sekarang ada di tangan dari Nazara, bukan di tangan Aboy. Jadi kita bisa expect Nazara akan benar-benar aktif untuk cari poin eliminasi nih Om. Iya, apalagi kalau EVOS-nya main pencar ya, kayak look-nya kan biasanya jauh di belakang itu, kalau sampai ada quad shadow-nya bisa dieksekusi langsung nih dengan Nazara juga. Tapi ya pelan dan pasti banget ya, dari Geek juga mereka leading nih dari gold. Terutama untuk marksman mereka, Harit ini yang pastinya akan sangat merepotkan ya. Apalagi Freya kalau sampai nginjak dan ada tim fight di atas dari Zaman Force akan merugikan nih untuk hero-hero jalan kaki, terutama buat Freya. Agak berat ya untuk bisa melarikan diri atau untuk bisa ngebalikin momentumnya juga. Terutama ketika kita melihat sekarang Lordnya udah hadir di dalam lane of down dan dengan keunggulan 4.000 ada dua opsi nih untuk EVOS. Apakah mereka benar-benar akan melakukan kontes atau melepaskan dengan trade yang lain. Cuman sejauh ini terlihat mereka akan benar-benar ada di sekitar area Lord dan menunggu momentum dari Ki atau mungkin dari Luke atau bahkan dari Erlan yang mulai coba untuk memutar. Itulah EVOS. Mereka sang raja hutan tidak kenal takut dengan 3.800 gold difference. Mereka akan coba untuk menggigit balik. Tapi jangan lupakan laning yang sangat bagus di arah bottom lane dimiliki oleh Geek Farm. Meanwhile di arah top lane mereka coba untuk melakukan laning terlebih dahulu. Dan ini dia Nevin. Kalau misalnya ada satu member di arah bottom lane show atau muncul, ini berbahaya. Geek Farm pasti bakal coba fokus menuju ke arah Lord. Iya, ini bakal dicari sih untuk informasinya. Lihat posisi dari seorang Baloyski juga. Dia udah gak sabar pastinya untuk memberikan satu momentum, tapi bakal dipaksa. Bakal coba dipaksa dan Tsunami Slam! Albert menjadi target utama mereka dan bakal dipaksa. Albert mencoba untuk kabur, tapi Kenshiki menarget dan ke Albert. Ter-take down, tidak ada yang bisa menghentikan Kenshiki. Berloncat dengan sangat bebas, Aboy pun masih selamat. Erlan pengen mendapatkan satu poin dan double kill dari Erlan. Dua god laner dari kedua belah sisi, dua-duanya bersinar. Dan bahkan Kenshiki kali ini masih coba untuk melawan dengan Zaman Force, tapi terhentikan pergerakannya. Dia tidak menggunakan Purify dan loncat ke arah belakang, tidak ada yang menghentikannya. Untungnya ada pasif dari Tricky, tidak ada yang bisa menghentikan Kenshiki. Mega kill dan pertukaran tidak ada untuk Nazara. Oke, pertukaran demi pertukaran memang terjadi. Satu inisiasi yang begitu bagus dari Baloyski, tapi EVOS mereka melakukan counter yang cukup baik juga Om pada akhirnya. Iya, tapi masih belum cukup ya. Yap. Karena masih itu tadi, dari Geeknya sangat sulit untuk bisa ditabrak karena mereka cukup balance dari komposisi yang mereka bawakan sekarang. Dan ini Tsunami Slam sangat sulit untuk bisa dilawan sekarang. Oh, mereka mau team fight kah? Gak bisa. Oh, karena kalau misalnya Albert udah ngebuka vision, itu ternyata ada gerakan tambahan tapi ternyata tidak. Kayaknya merelakan dengan masih di menit ke-11 ini lebih worth it. Supaya Holy Defense-nya masih ada untuk bisa membantu mereka Om. Iya. Dan ini lumayan berat ya sebetulnya untuk EVOS. Ingat mereka cuma punya satu high loss juga. Tapi untuk tim fight-nya Kenzie gak ada yang bisa pegang tanpa efek stun sama sekali. Membuat Kenzie lebih mudah untuk bisa berdansa di atas Zaman Force. Dia sih bebas banget ya. Yep. Bahkan satu hit terakhir tadi ke arah Treki selesai. Nge-trigger flicker juga, itu cukup disayangkan ya untuk spell yang hilang. Dan akhirnya Geek, mereka udah bisa pegang kendali ke arah turret dengan sangat luasa. Oh, hati-hati. Oh, bahaya diangkat Kayeye. Dia di komit sekalipun dia bakal hilang sekejap. Ya. Tapi ternyata gara following up damage, oh sayang sekali ya. Kayak menurut saya tadi kalau misalnya di komit juga kayaknya bisa hilang. Ya, bahkan Revitalize belum dipakai ya dengan Ki ya. Iya, benar-benar ditahan ya secara spellnya. Tenang juga ya Nevin ya. Hangat ya. Lurus Petronya gak dipakai, Revitalize gak dipakai, dia tahu. Tapi itu menandakan Baloyski tidak ada Tsunami Slam. Tidak ada Tsunami Slam dengan ada flicker aja, apakah mampu? Untuk mereka bertahan, tapi kayaknya diangkat kembali Zaman Force. Mencoba untuk berdansa di depan sana. Tapi nampaknya Nazara masih standby di arah belakang. Kenzie gak mau masuk ke dalam. Karena terlalu panas dibakar Luke. Killing spree, Erlan menggila. Mencoba dengan pria Satrum yang menunjukkan satu poin kill terhadap seorang Marcel. Tapi Marcel terbakar api asmara. Dua api membakar Marcel yang harus terbakar di tengah hutan. Itu sakit banget sih ke arah dua frontliner berarti dari Geek. Yep. Dan apa yang menjadi masalah Om? Apakah emang belum bisa masuk sebenarnya buat Geek? Menurut tadi belum saatnya buat masuk juga ya, karena ada Glorious Pathway yang dibuka kan. Dan mereka ada timpanya di atas sana. Di itu yang menyulitkan tadi untuk Geeknya belum lagi terpegang ternyata dengan burst fireball yang dilepaskan dari Luke di belakang. Lihat ada Ice Queen One sekarang yang dari tadi memang sudah didapatkan oleh Luke. Sehingga itu lebih membuat lagi untuk tim fightnya kalau hero jalannya gak bisa atau gagal untuk melakukan inisiasi untuk keluar dari situasi tim fight. Berat tadi buat Geek.
Iya ya, jadi agak susah nih untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Cuman ngomongin ke arah Kale ya, target paling optimalnya siapa nih Om Udah sekarang? jelas, Albert ya. Albert ya? Ya, tapi harus menghitung juga ya, Traceless-nya kapan dipakai. Jangan sampai begitu dia pakai dari Tsunami Slam-nya, terus ada Traceless ke cancel. Tadi lepas. Tadi lepas Albertnya bisa kabur. Untungnya ditutup sama Kenzie. Kalau Kenzie tadi mungkin targetnya ke Erlan, Ya. mungkin Albertnya selamat. Iya, dan ini Kenzie udah unggul 1700 secara individual untuk Oke, goldnya. Jadi betul. emang udah kebayang betapa mengerikannya damage yang bisa dia deliver 513 dari segi KDA dan sebentar lagi menuju ke arah Lord. Ada potensial team fight, Om? Pasti ada sih dari EVOS juga mereka akan ngotot ya. Ini adalah Lord yang menjadi Lord siapapun juga. Ini membuka peluang untuk EVOS ya bisa masuk karena item mereka juga sudah oke banget. Erlan bahkan punya potensi untuk bisa ada di depan ya, menjadi garis yang terdepan dan sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Karena target dari Baloi lumayan sulit sekarang. Ya. Kayak untuk pilihannya kayaknya paling deket itu ke Albert yang pertama, yang kedua ya Treki kalau emang dari pasifnya udah habis. Iya, Abo juga harus kerja keras berarti ya untuk bisa menggeser-geser siapapun yang ada di area depan. Apalagi sekarang wave minion di bagian bottom lane tadi sempat di-clear dulu oleh Gig membuka kesempatan. flicker. Bahkan Tsunami Slam! Palaski! Following up yang luar biasa menuju ke arah Tricky. Berhasil menutup 1 poin kill. Palaski mengamankan posisi 5 versus 4 di arah Lord yang kedua. Ingat tidak ada Holy Defense untuk kali ini. Bahkan Aboy dengan damage yang cukup besar diberikan oleh api asmara. Membuat dirinya harus melakukan flicker. Tapi Erlan belum tantrum. Itu juga harus menjadi sebuah catatan. Aboy tidak ada Crimson Beacon. Tidak ada flicker. Lord seperempat. Apakah ada Golden Speedway? Tapi ternyata retreat adalah sebuah jawaban. Lord didapatkan kick fam kembali. 4.500 gold difference. Sang Raja Hutan kali ini mereka kebingungan. Iya, agak sulit ya untuk bisa menghadapi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Gig. Karena pertama mereka menangin lane jauhnya juga. Terus ada banyak kejutan dari Baloiski yang belum bisa direspon oleh EVOS. Karena tadi targetnya adalah Tricky. Betul, betul. Kayaknya nggak ada pasifnya deh, Celestial Robe-nya nggak ada ya tadi Iya. ya. Jadi gampang untuk langsung diangkat juga. Dan ingat ini nggak pakai Purif kan untuk trackingnya. Jadi pasti masuk tadi buat Tsunami Slam. Ya, dan sekarang dengan hadirnya Lord dari bagian bottom lane. Seperti apa power defensif dari EVOS nih Om? Dari EVOS ya mereka masih ada cutian sebenarnya. Kalau dari powernya, it's okay. Masih bisa untuk bisa mengusir ya untuk Lord yang sekarang. Tapi next wave-nya yang harus mereka waspada nih. Jangan sampai kecolong lagi buat Lord-nya. Oke, tapi mereka akan melakukan distraction. balik. Dulu berjarak bottom lane. Albert melihat indikasi Baloiski mencoba untuk melakukan komitmen terhadap dirinya. Jadi Tresla sekarang belakang adalah sebuah jawaban. Oh wah. Yep. Satu turret udah ompong. Masih bisa defend dulu ya. Karena mereka masih ada cutian. Jadi masih bisa mendorong, masih bisa mencicil dari jarak yang cukup safe untuk EVOS. Tapi itu tadi mereka agak bisa membiarkan juga next Lord-nya. Ini bisa didapatkan dengan mudah oleh Gig. Karena Iya. kalau sampai lagi-lagi nih jatuh ke tangan Gig. Wah itu udah jatuhnya ya keunggulan pelan dan pasti untuk Gig. Iya, cuman beratnya lain jauh kan dimenangin sama Gig lagi nih. Karena Lordnya munculnya di atas lagi. Dan itu yang harus bisa mereka atasi. Dan bermain dengan pressure yang rapet banget. Gig, apa yang ingin mereka coba untuk dapetin ke arah orange buff aja kah? Atau emang pengen memberikan satu potensi team fight kepada EVOS Om? Kayaknya cuma ganggu aja sih. Ganggu dan melihat ya situasi yang terjadi. Kalau memang banyak source skill dari EVOS yang habis itu bisa langsung ditabrak juga. Atau ngelihat misalnya dari Glorious Pathway-nya dibuka ya dari Gig-nya tinggal mundur dan mereka akan maju lagi waktu gak ada Glorious Pathway. Oh oke, dan Nazara tadi juga terakhir udah ada Blood of Despair ya, jadi benar-benar sakit banget. Nah, we know this by GoPay. Ngomongin ke arah Valir, terakhir kali digunakan 2.767 hari yang lalu oleh Arsene dari tim Capcorn pada MPLID Season 2. Dan pada season itu, XP Lane masih menggunakan nama Sideline. Ini Ya. khusus Valir XP ya? Iya, jadi sideline dulu kan kita masih melihat, masih bisa damage, masih bisa apapun. Karena belum ada keuntungan dari segi gerobak yang dapetin gold lebih atau dapetin EXP lebih. Jadi masih fleksibel banget. Bahkan bisa dibilang dulu Esmeralda itu tidak cocok untuk di arah samping. Iya. Sampai almarhum Volva yang mencoba terlebih dahulu dan ternyata viral lah Esmeralda di sisi Berhasil. timeline tempakan Luke. Menjadi target utama, langsung ada shadow kill. Tapi ternyata masih bisa dihindari dengan flicker. KYY memotong para pasukan dari tim Geek Fam. Dan ini dia pertarungan antara Geek Fam dan juga EVOS. Tapi ternyata saya dapat info intel. Nah, Katanya kebetulan saya juga tuh yang nge-cash pada 2000 hari lalu. Valir XP itu. Iya di sideline DXP.
Lama juga gue. Iya, dan sekarang Ki tertarik sedikit. Wah Ki udah gak ada lagi Glorious Pathway loh. Ini dia bisa dimakan loh. Tapi kalau di cover mungkin dia masih bisa selamat. Cuma informasi yang didapatkan adalah Luka udah tidak memiliki flicker. Jadi kalau Nazara mau main flanking, ini menjadi sebuah jawaban. Iya, dan Ki nggak perlu buru-buru karena harusnya bottom lane mereka sedikit diunggulkan dengan wave super minion yang akan hadir juga. Dan lagi-lagi kita melihat adanya satu Glorious Pathway Lepas yang kembali Manis? terbuka. Lepas kan Manis? Kayaknya harus dilepas juga ya. Iya, berat juga sih kalau mau kontesnya Om. Ya, karena Glory sudah dibuka juga tadi. Dan ini Aboy ganggu banget loh dengan lantern flare. Oh, tapi Tabrak. masih ada di sekitar area Lord sih. Apakah akan ada satu kejutan juga dari Erlan? Oh, cek. bener kata Nevin. Ketika dicek rumputnya ada kejutan, ada Erlan di situ. Tapi konsol gaming dari KAI mencoba untuk menarik ke arah belakang, mencoba untuk melakukan takeover terhadap plot yang mereka miliki. Tapi tidak bisa ada Parcel. Satu day, Fury of the Phoenix bahkan tidak bisa menghentikan para pasukan dari tim Kickbomb. Double kill dari Kanzuki. Mereka akan wave-nya. mendapatkan Albert pun tertake di depan sana. Triple kill. Kanzuki bersinar. Looking for Maniac. Erlan mencoba untuk didapatkan satu point kill dan Maniacnya gagal. Karena Marcel menutup dan shutdown pun terjadi, wipe out the King Slayer. Di game yang pertama menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa. Menggigit sang raja hutan dan berhasil mendapatkan game pertama untuk Geekfam ID. Ini dia kejutan Mystery Box dari Geekfam. Game pertama berhasil mereka amankan. Yang jadi satu pertanyaan besar kita tadi, apakah ini masih mau dikontes oleh EVOS? Dan ternyata high risk high return. Tapi untuk saat ini resiko saja yang diterima oleh EVOS dan keuntungannya jatuh ke tangan Geek dengan 1 poin pertama mereka berhadapan dengan EVOS. Yap, ini dia. Memang sih untuk EVOS sendiri mereka membawakan draft yang unik ya. Dan cukup double edge draft yang kita lihat tadi. Bisa jadi banget. Tapi yang tadi yang terjadi untuk EVOS adalah tidak jadi untuk mereka. Mereka gak terlalu balance dari sisi beberapa hero yang mereka pergunakan juga. Memang bisa dengan utility-nya, tapi ketika hilang key-nya, gak ada lini depan tadi untuk EVOS, dari Geek-nya mereka akan makan semuanya. Dan kita tahu Baloy, target dia dapetin satu, bisa dipastikan tidak akan kembali secara hidup-hidup. Iya, dan bahkan itu dia Marcel. Dia menyelamatkan satu Lord yang sulit banget tadi dipegang. Karena udah terlalu chaos Omawa. Bahkan Nazara yang bebas aja dia sulit untuk mendapatkan itu. Ya, tapi lihat nih, siapa yang diangkat langsung hilang luar situ. Tuh, karena ada banyak banget cancellationnya ya. Mau pulang kena Lantern Brand lagi, mau pulang kena Marcel lagi dengan Poveusnya Om. Benar, dan Luke memang punya Vengeance Flame. Itu bisa berlaku seperti Purify ya. Tapi kalau flickernya gak ada juga, ditempel dengan jarak dekat dari Marcel. Udah gak bisa kemana-mana sebenarnya. Buat dia dan Luke lebih banyak diambil atau dimakan ya dengan si Kenzie ya. 2 kali tumbang dari Luke-nya, dua-duanya di tangan Kenzie tadi. Iya, dan move dari Kenzie juga bagus ya. Targetnya Luke dulu, habis itu dia langsung paksa flicker juga, dapetin poin eliminasi kedua sampai triple kill. Menjadi penutup karena shutdown. Akhirnya bisa dipegang sama teman-teman dari Geek. Dan wave minion bawah juga sebenarnya sudah sangat powerful untuk bisa langsung fokus menuju ke arah base utama. Yap, itu dia. Hasil game yang pertama ya. Setelah berapa hari nih? 2000 hari? 2792 hari. 2 Berapa hari. tahun itu? Dari MPL season 2 ya. 6 tahun lah ya. Dan bom nyelip itu loh yang nge-case di Season comeback katanya. 12, sekarang 16. 2000 hari. Lama ya lumayan ya. 8 tahun ya? 8 tahun. Enggak dong. Iya dong. 2000. Iya dong. 2 ke 12 berapa? 10 itu 5 tahun kan. 4 kali 8 aja. Bagi 30. Dihitung deh. Gitu. Pakai kalkulator. 93 bagi 12. Emang kamu Tujuh, sudah tujuh. sesenior itu? 7,7. 7,7? Iya, emang kamu Iya, sudah 8 tahunan. setua itu. diam. Saya kumisan tapi saya tidak tua. Kamu tua, nih yang muda di sini. Wah, kalau oma muda aku apa ya? Kamu. Ini ya, Be. Embrio. Tapi bukan tanpa alasan. Ya. Geekfam disebut The King Slayer. Waduh. Lihat, sang raja hutan bahkan disembelih di game pertama. Iya, sembelih banget ya. Oh iya, karena kan ini kan dia macan putih bertemu Iya. The King Slayer. Ya tuh Luke-nya dikejar-kejar sama Kenzie ya. Tuh tumbang pertama kan, tumbang kedua nanti yang terakhir-terakhir juga. Tapi lumayan, mungkin kalau dari si Marcelnya juga sulit di landing ya. Tapi kalau untuk tim fight kumpulnya,
Nih jelas dari kicknya mereka sangat balance sekali. Segala posisi yang dari tadi bahkan Om bilang juga. Hah? Yang diangkat dengan Baloy, pasti ada follow-up-nya di belakang ada Marcel yang ready. Juga masih ada si Aboy ya. Dan bahkan di depannya pun untuk yang bisa ngedeliver damage sangat-sangat besar sekali masih ada Kenzie ini yang cuma tumbang 1 kali. Yes, nah itu dia. Kenzie, tapi sayang sekali MVP of the game, Big Ben Baloy. Wah, ini sih emang kalau udah masalah hero pick off kayak gini nggak usah dipertanyakan lagi ya. Kali ya dari Baloy yang mendapatkan 14 total assist. Teamfight participation-nya di angka 93%. Siapapun yang ketemu sama Baloy sudah dipastikan akan ketar-ketir. Dan tadi ya balik lagi ngomongin dengan bagaimana Povius dari Marcel ini